Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, ketemu lagi dengan Cici Listi dan Cirosi. Iya, Cirosi apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Cici Listi baik. Cici Rosi dan Cici Listi berharap adik-adik di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Cici mau tanya nih satu kali lagi ya, Ci. Ada sukacita nggak Ci hari ini, Ci? Ada dong. Iya, kelihatan banget dari wajahnya Cirosi tuh udah senyum, udah seneng. Karena hari ini sudah hari Minggu, artinya kita mau mengikuti kebaktian sekolah minggu, live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang dan Pos PI Cikampek. Untuk itu Cici percaya kalian sudah siap, sudah membawa Alkitab, sudah mandi, sudah rapi. Karena kita akan mempersiapkan hati kita mau memuji Tuhan. Untuk itu ya Ci, sebelumnya kayaknya ada yang kurang Ci, aku Ci. Apa ya? Kita akan sapa dulu Iya, ya Ci, adik-adik aku tuh kita belum yang di sapa rumah. untuk adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik semua yang ada di Karawang. Halo. Yang ada di Cikampek. Halo. Yang ada di Cikarang. Halo. Cici berharap semua kalian baik ya. Ya, sekarang sudah siap ya semuanya ya. Sekarang kita mau berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita akan nyanyikan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Jalan
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami satu hari lewat sehari. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan mengasihi kami, ketika kami di rumah, ataupun kami yang sekolah, kami bersyukur, punya Tuhan yang begitu baik. Saat ini kami mau mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan tolong kami saat kami bernyanyi atau mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami juga mau ingat untuk teman-teman kami yang mungkin sedang malas ataupun sakit. Tuhan memberkati supaya di minggu yang akan datang mereka bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri ya adik-adik semua. Iya, Cici berharap walaupun kita masih tetap online ibadahnya, kita harus semangat sebagai anak-anaknya Tuhan dan anak-anak sekolah minggu. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu. Adik-adik semua boleh duduk dulu. Kita bersyukur ya, sebentar lagi kita akan bersama-sama akan memperingati hari Jumat Agung dan hari Paskah ya. Kita bersama-sama mulai minggu ini kita bersama-sama mengingat betapa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, benar gak Cilisti? Betul, Tuhan Yesus sayang sama adik-adik dan kita semua. Betul, kasihnya Tuhan itu sungguh indah dan indah sekali. Yuk kita sama-sama ya, kita akan bernyanyi kasih Yesus indah, indah. Semua boleh berdiri lagi. Lebih indah dari bintang di langit.
Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Indah Iya. banget ya Ci. Betul. Ciptaan Kasihnya. Tuhan aja udah indah banget, ada pelangi, ada bintang, ada bunga di taman, tapi kasih Yesus melebihi semuanya. Iya, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik, yang mau rela mati untuk kita, dan bahkan Tuhan Yesus mau mengampuni akan setiap dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama, kita akan menyanyi lagu YESUS. Yesus. Iya. Yesus, 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 Yesus gembalaku dan Tuhanku. Yesus, 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 Yesus gembalaku dan Tuhanku. Yang mati di salib, dicambuk, disiksa, dan mahkota duri pun dipakainya. Yesus, 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 Yesus gembalaku dan Tuhanku. Sekali lagi dengan semangat. Yesus, 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 Yesus gembalaku dan Tuhanku. Yesus, Yesus, Yesus gembalaku dan Tuhanku. Dia mati di salib, dicambuk, disiksa, dan mahkota duri pun dipakainya. Yesus, Yesus, Yesus gembalaku dan Tuhanku. Ya adik-adik boleh duduk. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita harus mendengarkan Dengan baik, kita Iya. minta pertolongan daripada Tuhan ya. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati kita akan menyanyikan pujian Tuhan ampuni. Tuhan ampuni anak-anak-Mu ini. Kami berdosa
Tuhan ampuni anak-anak-Mu ini. Kami berdosa membuat hati-Mu luka. Tuhan sucikan, berikan pengampunan. Kami berjanji tak nakal lagi. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Pada hari ini anak-Mu berjanji menjadi sahabat Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk pagi ini. untuk pagi ini. Kami bersama-sama, Kami bersama-sama, kami bisa memuji Tuhan. memuji Tuhan. Kami bersyukur, Kami bersyukur. kami diberikan anugerah oleh Tuhan, untuk kami masih bisa diberikan untuk ibadah pada pagi ini. untuk ibadah pagi ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sangat baik Tuhan sangat baik kepada kami. Tuhan sangat sabar Tuhan sangat sabar kepada kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan ampuni kami karena kami sering berbuat dosa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami untuk mendengarkan dengan baik. Terlebih kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati untuk Cici Finis yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang akan disampaikan siapa, Ci? Oleh Ci Finis. Iya, silakan tuh Cici Finis. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, bertemu lagi dengan Ci Finis hari ini ya. Saya Ci Finis sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua meskipun hanya lewat online. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semuanya sudah siap? Pasti sudah siap ya. Ci Finis yakin dan percaya adik-adik yang ada di rumah semuanya sudah duduk dengan manis, sudah mempersiapkan Alkitabnya. Nah, sekarang Ci Finis mau bercerita. Ada dua orang anak yang bersaudara bernama Cici Sari dan adiknya yang bernama Keke. Hari ini Cici Sari sangat senang sekali. Mengapa adik-adik? Ternyata hari ini Cici Sari itu berulang tahun. Wah, siapa di sini yang senang kalau ulang tahun? Ayo angkat tangannya, semuanya senang? Wah, pasti semuanya senang ya. Nah, Cici Sari juga sama adik-adik. Karena kenapa? Ternyata Cici Sari itu dapat baju baru dari papa mamanya. Terus papa mamanya juga belikan kue ulang tahun kepada Cici Sari. Dan waktu itu pagi-pagi sekali, wah Cici Sari sudah mandi ya. Sudah mandi karena dia sudah siap-siap mau pakai baju baru ya. Ketika Cici Sari sedang pakai baju baru di kamar, lalu adiknya yang bernama Kiki juga ikut senang karena
hari ini cicinya berulang tahun. Wah, hari ini Cici berulang tahun ya, aku sangat senang sekali. Apalagi papa mama sudah belikan kue ulang tahun buat Cici. Aku mau lihat kue ulang tahun Cici aku pengen lihat. Lalu adik-adik, Keke tadi dia ke depan, ke ruang tamu, dia lihat. Wah, kue ulang tahun Cici bagus sekali, warna-warni. Ada warna pink, ada warna white, ada warna blue, ada warna orange. Wow, warna-warni. Terus kue ulang tahun Cici juga ada gambarnya, ada gambar unicorn. Wah, keren. Pasti kue ulang tahun Cici enak. Aku mau coba kue ulang tahun Cici. Tapi kan tadi Cici sudah kasih pesan. Kalau aku itu tidak boleh pegang-pegang kue ulang tahunnya Cici. Tidak boleh colek-colek kue ulang tahunnya Cici. Tapi gimana ya? Aku juga penasaran. Aku pengen coba kue ulang tahunnya Cici Sari. Udah deh, aku coba aja ya. Wah, adik-adik, ketika Keke pegang-pegang kue ulang tahunnya Cici Sari, tidak lama kemudian Cici Sari lihat dari jauh. Hei, Keke, kamu jangan pegang-pegang kue ulang tahun Cici ya. Apalagi kamu jangan colek-colek. Tidak boleh ya. Iya Cici, Dede cuma lihat-lihat aja. Oh baiklah kalau begitu. Nah, tidak lama kemudian adik-adik, Cici Sari masuk ke kamar lagi. Wah, Keke makin penasaran. Rasa kue ulang tahun ini bagaimana ya? Enak apa enggak ya? Aku mau coba Tapi aku lihat dulu ada orang enggak ya? Lalu Cici Sari mulai lihat, Dede Keke mulai lihat kiri kanannya, dia lihat ada mama enggak ya? Ada mama enggak ya? Ada Cici enggak ya? Wah, mama enggak ada. Mama lagi di dapur sedang memasak. Wah, Cici juga enggak ada. Cici lagi di kamar pakai baju barunya. Wah, kesempatan saya nih untuk coba kue ulang tahunnya Cici. Lalu adik-adik pelan-pelan. Wah, dia lihat, wah kue ulang tahunnya Cici bagus sekali. Aku colek sedikit aja, dia colek. Kue ulang tahunnya Cici enak sekali. Wah, sekali lagi aku coba lagi. Dia colek lagi adik-adik. Wah, kue ulang tahunnya Cici enak sekali. Aduh, aku tidak sabar mau makan kue ulang tahunnya Cici. Wah, adik-adik, setelah itu apa yang terjadi? Cici Sari keluar dari kamarnya. Dia lihat adiknya pegang-pegang kue ulang tahunnya. Hei, Keke, kamu ngapain? Enggak Cici, Dede tidak ngapa-ngapain. Loh. Kok kue ulang tahun Cici jadi jelek? Kamu habis colek ya kue ulang tahun Cici? Tidak Cici, Keke tidak colek-colek kue ulang tahunnya Cici. Tapi kok kue ulang tahun Cici jadi jelek? Cici laporkan kamu sama mama, Cici kasih tahu sama mama biar mama marahin kamu. Lalu adik-adik, Cici Sari cari mamanya sambil teriak-teriak dan menangis. Mama. Mamanya yang sedang memasak di dapur, mamanya bertanya, "Iya Sari, kenapa kok kamu teriak-teriak sambil menangis? Baru pagi-pagi sudah teriak-teriak." "Mama, kenapa? Kue ulang tahunnya Cici." "Iya, Mama kan sudah beli kue ulang tahun kamu, ada di atas meja, sebentar lagi kita mau tiup lilin." "Mama, bukan itu." "Tapi kenapa kue ulang tahunnya Cici jadi jelek?" "Loh, kok bisa?" "Itu Dedek Keke tadi sudah colek kue ulang tahunnya Cici Sari." "Loh, ayo kita ke depan lihat kue ulang tahun kamu." Wah, betul adik-adik ya. Mamanya bersama Sari ke depan. "Tuh lihat Mama, kue ulang tahun Cici jadi jelek, lihat." "Loh, kok bisa begitu?" "Keke, betul kamu yang colek kue ulang tahunnya Cici?" "Tidak Mama, Dede tidak pegang-pegang kue ulang tahunnya Cici, tidak colek-colek." "Ayo, jujur sama Mama, kamu habis colek-colek ya kue ulang tahunnya Cici?"
Iya Mama, maafkan Keke Mama, Keke salah. Tadi Keke itu penasaran sama kue ulang tahunnya Cici, jadi Keke pengen coba. Dan ternyata kue ulang tahunnya Cici itu enak sekali Mama. Maafkan Keke Mama, maafkan Keke. Lalu Cici Sari berkata begini, tuh kan, betul kan, gara-gara kamu Keke, kue ulang tahun Cici jadi jelek. Jadi mamanya berkata lagi, nah Keke kalau kamu sudah tahu kamu salah, kamu harus apa? Keke minta maaf kepada Cici Mama. Nah sekarang ayo minta maaf. Keke minta maaf kepada cicinya anak-anak. Cici, maafkan Keke. Keke salah. Keke sudah culik-culik kue ulang tahunnya Cici. Sehingga kue ulang tahunnya Cici jadi jelek. Maafkan Dede ya Cici. Wah adik-adik, kira-kira Cici Sari mau memaafkan adiknya tidak ya? Tidak. Cici Sari malah kibaskan tangannya. Tidak. Aku tidak mau memaafkan kamu Keke. Ini semua gara-gara kamu. Kue ulang tahun Cici jadi jelek. Cici tidak mau memaafkan kamu. Kemarin juga kamu berbuat salah kepada Cici. Kamu patahkan pensil kesayangan Cici. Tapi Cici maafkan kamu dan sekarang kamu buat kesalahan lagi kepada Cici. Colek-colek kue ulang tahun Cici. Sekarang Cici tidak mau memaafkan kamu. Tidak. Cici kesal sama kamu. Cici sebal punya adik seperti kamu. Cici tidak mau sayang kamu lagi. Cici benci sama kamu Keke. Tidak mau. Cici tidak mau memaafkan kamu. Wah adik-adik, ternyata Cici Sari tidak mau memaafkan adiknya. Wah, setelah itu adik-adik, mamanya yang melihat sikapnya Sari jadi tegas. Sari, Keke, sini. Duduk di kursi. Mama mau cerita sama kalian berdua. Kamu ya Sari, tidak boleh seperti begitu. Anak Tuhan tidak boleh seperti begitu. Jelas-jelas adik kamu minta maaf sama kamu, tapi kamu tidak mau memaafkan adik kamu. Tidak boleh, itu buat hati Tuhan sedih. Sekarang Mama mau bercerita kepada kamu. Ayo duduk manis. Wah adik-adik, Sari dan Keke langsung duduk sambil tundukkan kepalanya. Sekarang Mama mau bercerita, dengarkan. Suatu hari ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Lalu Simon Petrus ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berapa kali saya mengampuni memaafkan saudara saya yang bersalah kepada saya? 7 kali kah Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus menjawab, hei, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya 7 itu apa adik-adik? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari, setiap saat kita mau mengampuni saudara kita, orang lain yang berbuat salah kepada kita ya. Tiada batasnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak boleh hitung-hitungan. Kemarin kamu berbuat salah kepada saya dan saya memaafkannya. Sekarang kamu berbuat salah lagi, saya tidak mau memaafkan kamu. Tidak boleh hitung-hitungan karena kenapa? Tuhan Yesus sudah mau mengampuni kita yang berdosa ini jikalau kita mau sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Dan setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus bercerita kepada Simon Petrus. Simon Petrus, saya mau bercerita kepada kamu. Ada seorang raja yang tinggal di istana dan raja ini sangat kaya raya. Dan raja ini juga mempunyai seorang hamba dan hamba ini mempunyai hutang kepada raja sebesar 100.000. Dan 100.000 itu adik-adik besar. Ya, contohnya aja ya, kalau kita beli Kinder Joy dengan uang yang 100.000, Kinder Joy-nya banyak adik-adik.
Kinder Joy-nya banyak. Kalau kita beli coklat, coklatnya banyak. Jadi tibalah saatnya bagi hamba ini untuk membayar hutang kepada raja. Lalu raja berkata kepada hamba, "Hai hambaku, sekarang bayar hutangmu yang 100.000 kepada saya." Lalu hamba ini berkata kepada raja, "Tuanku raja, tolong kasihani saya tuanku raja. Saya tidak bisa membayar hutangku kepada tuanku raja. Saya tidak punya uang tuanku raja. Kasihani saya tuanku raja. Tolong saya." Lalu raja menjawab lagi, "Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu jual semua barang-barang kamu yang ada di rumah untuk membayar hutangmu kepada saya." Lalu hamba ini bersujud di hadapan raja. Adik-adik, dia memohon, "Tuanku raja, tolong kasihani saya tuanku raja. Tolong kasihani saya tuanku raja. Tidak mungkin saya jual semua barang-barang saya yang ada di rumah tuanku raja. Kasihani saya tuanku raja. Kasihani saya. Ampuni saya tuanku raja. Beri saya kesempatan untuk bekerja keras untuk membayar hutangku kepada tuanku raja. Tuanku raja, kasihani saya tuanku raja." Wah, adik-adik, ketika raja melihat bahwa hambanya memohon kepada raja ini, tergeraklah hati raja ini untuk mengampuni hamba yang berhutang kepadanya 100.000. Lalu raja berkata kepada hamba yang berhutang ini, "Hai hambaku, saya mau mengampuni kamu. Saya mau memaafkan kamu. Bahkan saya juga mau menghapuskan hutangmu kepada saya." Artinya kamu tidak punya hutang lagi kepada saya. Kamu tidak perlu bayar hutang lagi kepada saya karena saya sudah menghapus hutangmu yang 100.000. Lalu hamba ini kaget. "Wah, betulkah tuanku raja? Betulkah tuanku raja? Tuanku raja menghapus hutang saya?" "Betul hambaku." "Wah, terima kasih tuanku raja. Terima kasih ban kamsia tuanku raja. Terima kasih, tuanku raja sangat baik. Tuanku raja sangat baik sekali. Terima kasih tuanku raja. Terima kasih." Wah, dia berterima kasih kepada raja, adik-adik, karena raja sudah menghapus hutangnya yang 100.000. Lalu raja berkata lagi, "Iya, sama-sama. Sekarang kamu boleh pulang ke rumah." "Baik tuanku raja, saya akan pulang." Wah, dia sangat senang sekali ya adik-adik ya, karena raja sudah menghapus hutangnya. Ketika hamba ini keluar dari istana, ketika dia keluar, tiba-tiba hamba yang punya utang tadi yang 100.000, dia melihat temannya sedang duduk-duduk di luar istana. Lalu hamba ini berkata, "Hei kamu kan punya hutang kepada saya. Kamu punya hutang kepada saya 1.000. Sekarang juga hutang kamu itu harus dibayar. Cepat, bayar hutang kamu." Lalu temannya ini anak-anak, "Pak, maafkan saya Pak, saya tidak punya uang. Saya tidak punya apa-apa Pak, saya tidak bisa bayar hutangku sekarang Pak. Maafkan saya Pak, kasihani saya." Lalu hamba yang punya utang tadi yang 100.000 adik-adik berkata kepada temannya, "Tidak mau tahu, sekarang juga kamu bayar hutangmu kepada saya. Ya, kemarin kamu sudah pinjam uang 1.000 dan sekarang kamu bayar." "Pak, kasihani saya Pak, kasihani saya tidak punya uang Pak." Tidak mau tahu ya. Ingat, kalau kamu tidak mau bayar hutangmu hari ini juga, sekarang juga saya akan masukkan kamu ke dalam penjara. Wah, adik-adik, sungguh jahat sekali ya perbuatan hamba ini. Padahal hamba ini tadi punya hutang kepada raja berapa adik-adik? Berapa hutangnya? 100.000, dan 100.000 itu besar adik-adik. Ya, tetapi raja mau
mengampuninya, mau menghapus hutangnya. Giliran temannya punya hutang kepadanya, padahal hutang temannya juga sedikit, cuma 1.000. Tapi hamba ini tidak mau memaafkan temannya, tidak mau mengampuni temannya. Wah, sungguh jahat sekali ya perbuatan hamba ini. Lalu karena temannya ini tidak bisa bayar hutang, cepat bayar hutangmu. Pak, kasihani saya tidak bisa bayar hutangku, sekarang saya tidak punya uang. Oh, kalau begitu kamu tidak mau bayar hutangmu sekarang juga, saya akan penjarakan kamu. Wah, betul adik-adik. Bapak ini dilaporkan, temannya ini dilaporkan, dan temannya ini dipenjarakan adik-adik ya, dimasukkan ke dalam penjara. Dan orang-orang yang melihat perbuatan hamba ini berkata, wah, sungguh jahat sekali ya perbuatan hamba ini. Padahal tadi dia punya utang kepada raja 100.000, tapi raja mau mengampuninya, mau menghapus hutangnya. Sekarang juga ayo kita laporkan hamba ini kepada raja. Lalu adik-adik, saat itu juga hamba ini dilaporkan kepada raja. Lalu orang-orang berkata kepada raja, "Tuanku raja, ya ada apa? Hamba yang barusan punya hutang kepada tuanku raja 100.000, ya. Sekarang dia penjarakan temannya tuanku raja." Loh, kok bisa dia penjarakan temannya? Iya tuanku raja, karena temannya itu tidak bisa bayar hutang kepadanya ya 100.000, jadi dia masukkan temannya ke dalam penjara. Wah, sungguh jahat sekali ya perbuatan hamba itu. Sekarang panggil hamba itu dan bawa dia kemari. Lalu adik-adik, hamba itu dipanggil dan dibawa untuk menghadap kepada raja. Ketika sudah menghadap kepada raja, lalu raja berkata kepada hamba ini, "Hai hambaku yang jahat, sungguh perbuatan kamu jahat sekali. Tadi kamu punya utang kepada saya 100.000, saya mau memaafkan kamu, saya mau mengampuni kamu, bahkan saya menghapus hutangmu kepada saya. Giliran teman kamu punya hutang kepada kamu, kamu tidak mau memaafkan teman kamu. Wah, sungguh jahat sekali perbuatan kamu. Saya sedih melihatnya, melihat perbuatan kamu yang tidak mau mengampuni teman kamu, yang tidak mau memaafkan teman kamu. Saya sedih melihatnya hambaku." Wah, adik-adik, raja sangat sedih sekali melihat perbuatan hambanya yang tidak mau memaafkan temannya yang berhutang kepadanya. Dan setelah itu adik-adik, setelah Mama Sari bercerita, Mama Sari bertanya kepada Sari dan Keke, "Sari, Keke, kamu tahu raja itu siapa?" "Tidak, Mama." "Nah, raja itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mau mengampuni kita yang berdosa ini, manusia yang berdosa ini. Dia rela menderita, dia rela disalib, mati di atas kayu salib. Itu semua karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mau mengampuni kita yang berdosa ini." Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Dia menderita, dia disalib, bahkan mati di atas kayu salib. Itu semua karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat sayang kepada kita, dia mau mengampuni kita yang berdosa ini. Jadi, Sari, sekarang kamu tidak mau memaafkan adik kamu yang berbuat salah kepada kamu. Jelas-jelas adik kamu sudah minta maaf kepada kamu. Dan setelah itu adik-adik, Sari mulai menyadari kesalahannya. Dia sedih, dia menangis, dia tahu kalau dia salah. Dia mulai mengingat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan.
Tuhan Yesus sudah mengampuni dia yang berdosa. Sementara dia tidak mau memaafkan adiknya yang berbuat salah kepadanya. Dan setelah itu Sari menangis, "Mama, Sari salah Mama. Sari tahu Sari salah. Sari tidak sayang kepada adik. Jelas-jelas Dedek Keke sudah minta maaf kepada Cici Sari, tapi Cici Sari tidak mau mengampuni Dedek Keke. Cici berdosa, Ma. Cici salah. Padahal Tuhan Yesus sudah duluan mengampuni saya. Padahal saya suka nakal, suka bandel, suka melawan Mama. Tapi Tuhan Yesus mau mengampuni saya. Giliran Dede punya kesalahan kepada saya, tapi saya tidak mau memaafkan Dede. Saya salah, Mama, saya berdosa. Dan setelah itu adik-adik, Cici Sari peluk adiknya. Dia peluk, dia minta maaf kepada adiknya. Dede Keke, Cici minta maaf. Cici mau memaafkan Dede. Cici salah. Cici sudah benci Dede Keke, tidak sayang Dede Keke. Dan sekarang Cici berjanji mau memaafkan Dede. Cici minta maaf ya Dede, maafkan Cici ya. Cici berjanji mau sayang kepada Dede Keke. Wah, adik-adik, Keke juga berkata, "Iya Cici, Dede memaafkan Cici. Dan Dede juga minta maaf ya Cici. Ya, Dede Keke sudah salah, suka nakal kepada Cici. Kemarin sudah patahkan pensil kesayangan Cici. Dan hari ini sudah colek kue ulang tahunnya Cici sehingga kue ulang tahunnya Cici jadi jelek. Jadi maafkan Dede ya Cici. Dede Keke nakal, tidak taat. Iya Dede, Cici memaafkan kamu." Wah, adik-adik, sungguh indah tidak? Ya, kalau antara Sari dan Keke saling memaafkan, sungguh indah tidak? Iya, tentu sungguh indah ya adik-adik ya. Mamanya aja yang melihat anaknya berdua saling memaafkan. Wah, mamanya sangat senang, mamanya bahagia, mamanya tersenyum. Apalagi Tuhan Yesus yang melihat, ya, Tuhan Yesus pasti senang, pasti tersenyum adik-adik. Dan setelah itu adik-adik, Cici Sari ketika dia selesai minta maaf kepada adiknya Keke, dan dia minta maaf kepada Tuhan. "Tuhan, ampuni saya berdosa Tuhan, saya membenci adik saya tidak mengampuni adik saya. Dan sekarang Sari berjanji Tuhan mau sayang kepada adik, mau memaafkan adik Keke. Ampuni saya Tuhan, dan saya juga berjanji mau sayang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin." Wah, adik-adik, selain Cici Sari minta maaf kepada adiknya, Cici Sari juga minta ampun kepada Tuhan. Wah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, untuk mau mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita. Contohnya, kalau saudara kita, Cici Koko kita berbuat kesalahan kepada kita harus ampuni mereka, kita harus maafkan mereka. Dan tentu juga kalau kita berbuat kesalahan, jangan lupa kita minta ampun. Baik itu kepada orang lain, kepada saudara, dan terlebih-lebih kepada Tuhan. Jadi dari cerita ini kita belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain ya adik-adik ya. Kalau saudara kita berbuat salah kepada kita harus memaafkannya. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mau mengampuni kita orang yang berdosa ini, dan kita juga harus mau mengampuni orang lain, saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Ya, ayo, siapa di sini yang mau mengampuni, yang mau memaafkan saudaranya ketika saudaranya berbuat salah? Ayo, ketika Cici Koko atau adiknya berbuat salah atau teman-temannya berbuat salah dan mau memaafkannya. Ayo, siapa?
Wah, semuanya angkat tangan ya. Ya, saya yakin percaya adik-adik, dari cerita ini kita diajar untuk mau mengampuni kesalahan orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang sudah duluan mengampuni kita. Ya, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita dalam minggu ini yang terambil dari Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Sekali lagi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Ya adik-adik, kiranya firman Tuhan yang sudah kita bacakan barusan, kita terus mengingatnya dan kita terus melakukan kehidupan kita hari lepas hari. Dan sekarang kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga berterima kasih Engkau Tuhan yang begitu baik, yang mengasihi kami, yang mau mengampuni kami, orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang barusan kami dengar, yang mengajar kami untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mau mengampuni, memaafkan saudara kami, teman-teman kami yang berbuat salah kepada kami. Dan ampuni kami juga Tuhan yang seringkali menyakiti hati Tuhan, yang tidak mau mengasihi, mengampuni saudara-saudara kami selama ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kepada Cirosi dan kepada Cilisti dipersilahkan. Puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seneng gak? Seneng dong, pasti ya Ci. Iya, kita belajar bersama-sama ya untuk kita bisa mengampuni. Karena Tuhan Yesus aja mau mengampuni kita semua ya. Apalagi kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita juga harus bisa mengampuni saudara kita ataupun orang-orang yang kita kasihi. Dan kita juga harus belajar mengasihi ya. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah adik-adik, saatnya kita juga akan menutup ibadah ini. Cici juga selalu mengingatkan untuk apa Cilisti? Untuk adik-adik yang ada di rumah, karena kita sudah mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan meresponi firman Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik kalau misalnya ke gereja, papa mama bisa membawanya ke gereja. Nah untuk itu kita akan menyanyikan pujian mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.
adik-adik semua, kita akan berdoa. Setelah itu kita akan nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati akan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat terus mengingat akan firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Silakan duduk, berdoa masing-masing, mengucap syukur kepada Tuhan, dan Cici Rosi dan Cici Listi mengucapkan Happy Sunday. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.